Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan mata kuliah desain akuntansi kelas K. Yang terhormat, dosen pengampu Pak Vicky dan teman-teman yang kami banggakan. Kami di sini materi yang kami bahas adalah pengantar analisis sistem dan desain. Sebelum memasuki materi, perkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama ada Anggi Zevania dengan MPM akhir 021. Yang kedua Silva Norma dengan MPM akhir 023. Yang ketiga, saya Linda Kusnia dengan MPM akhir 024. Yang keempat, Cici Wulan dengan MPM akhir 031. Dan yang kelima ada Dila Ariga dengan MPM akhir 038. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama ada mengenai teknologi informasi. Teknologi informasi atau yang disebut dengan TI, ini mengacu pada kombinasi perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan yang digunakan orang untuk mengelola, mengkomunikasikan, dan berbagi informasi. Perusahaan menggunakan informasi sebagai cara untuk meningkatkan produktivitas, memberikan produk dan layanan berkualitas, mempertahankan loyalitas pelanggan, dan membuat keputusan yang tepat. Lalu dalam teknologi informasi sendiri ada pertama perubahan sifat teknologi informasi. Jadi penting bagi para profesional TI yang hidup dan bekerja di dunia yang menarik ini untuk menyadari bahwa setiap kemajuan teknologi merupakan bagian dari proses jangka panjang yang seringkali membawa perubahan dramatis tapi tidak pernah benar-benar berakhir. Lalu yang kedua adalah analisis dan desain sistem. Ini merupakan proses atau langkah demi langkah untuk mengembangkan sistem informasi berkualitas tinggi. Sistem informasi ini menggabungkan teknologi, orang, dan data untuk memberikan dukungan bagi fungsi bisnis seperti pemrosesan pemasaran, pesanan, kontrol inventaris, sumber daya manusia, akuntansi, dan masih banyak lagi. Lalu ada apa yang dilakukan oleh analisis sistem. Analisis sistem ini adalah anggota tim Departemen TI yang berharga yang membantu merencanakan, mengembangkan, dan memelihara sistem informasi. Analisis ini harus menjadi komunikator yang baik dengan keterampilan berpikir analitis dan kritis yang kuat. Lalu ada sistem informasi. Sistem adalah sekumpulan komponen terkait yang menghasilkan hasil tertentu. Informasi sendiri adalah data yang telah diubah menjadi keluaran yang berharga bagi penggunanya. Sistem informasi sendiri ada perangkat keras. Yang pertama ada perangkat keras. Perangkat keras ini terdiri dari semua hal yang ada di lapisan fisik sistem informasi. Misalnya seperti mencakup server, stasiun kerja, jaringan, peralatan telekomunikasi, kabel serat optik, perangkat seluler, pemindai, perangkat penangkap digital, dan infrastruktur berbasis teknologi lainnya. Lalu ada perangkat lunak. Ini mengacu pada program yang mengendalikan perangkat keras dan menghasilkan informasi atau hasil yang diinginkan. Perangkat lunak ini terdiri dari perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Lalu ada data. Data ini adalah bahan mentah yang diubah oleh sistem informasi menjadi informasi yang berguna. Lalu ada proses. Proses ini menggambarkan tugas dan fungsi bisnis yang dilakukan oleh pengguna, manajer, dan anggota staf TI untuk mencapai hasil tertentu. Lalu yang terakhir ada orang. Jadi orang ini mempunyai minat terhadap suatu sistem informasi disebut dengan pemangku kepentingan. Para pemangku kepentingan ini termasuk kelompok manajemen yang bertanggung jawab atas sistem, lalu pengguna atau yang disebut juga kadang-kadang juga disebut pengguna akhir di dalam dan di luar perusahaan yang akan berinteraksi dengan sistem, dan anggota staf TI seperti analis sistem, programmer, dan administrator jaringan yang mengembangkan dan mendukung sistem. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada internet business strategy. Next. Next. Ada 3 model. Yang pertama ada the internet model, perdagangan berbasis elektronik atau disebut e-commerce. Sistem berbasis internet yang melibatkan berbagai desain, perangkat keras, dan perangkat lunak, tetapi model tipikal adalah serangkaian halaman web yang menyediakan antar muka pengguna yang berkomunikasi dengan perangkat lunak, manajemen basis data, dan server server data berbasis web. Lalu yang kedua ada B2C, yaitu business to
konsumen, yaitu mengubah model bisnis tradisional dan menciptakan model bisnis baru. Dengan menggunakan internet, konsumen dapat membeli berbagai macam produk dan layanan secara daring. Lingkungan belanja baru ini memungkinkan pelanggan untuk melakukan riset, membandingkan harga dan fitur, memeriksa ketersediaan dan mengatur pengiriman, dan memilih metode pembayaran dalam satu sesi yang mudah. Lalu yang ketiga ada B2B atau business to business, elektronika data interchange atau EDI merupakan perdagangan elektronik antar dua perusahaan menggunakan pengaturan berbagai data. Perusahaan menggunakan EDI untuk merencanakan produksi, menyesuaikan tingkat kesediaan atau menyimpan bahan baku menggunakan data dan sistem informasi perusahaan lain. Situs B2B mengundang pembeli, penjual, distributor, dan produsen untuk menawarkan produk, mengajukan spesifikasi dan transaksi bisnis. Nah, lalu ada modeling business operation. Next. Permodelan menghasilkan representasi grafis dari suatu konsep atau proses yang dapat dianalisis, diuji, dan dimodifikasi oleh pengembang sistem. Profil bisnis adalah ikhtisar misi, fungsi organisasi, produk, layanan, pelanggan, pemasok, pesaing, kendala, dan arah masa depan perusahaan. Profil bisnis adalah titik awal untuk proses permodelan, dan seorang analis sistem dapat mendeskripsikan dan menyederhanakan sistem informasi dengan menggunakan serangkaian model bisnis dan model proses bisnis. Model bisnis menggambarkan informasi yang harus disediakan oleh sistem. Analisis juga membuat model untuk merepresentasikan data, objek, jaringan, dan komponen sistem lainnya. Permodelan proses bisnis melibatkan profil bisnis, serangkaian model yang mendokumentasikan operasi bisnis. Rekayasa sistem berbasis model atau MBSE adalah salah satu metode utama yang digunakan oleh analis sistem untuk mengembangkan sistem informasi. Proses bisnis adalah serangkaian transaksi, peristiwa, dan hasil tertentu yang dapat dijelaskan dan didokumentasikan. Model proses bisnis menampilkan secara grafis dan atau beberapa proses bisnis seperti menangani reservasi maskapai penerbangan, memenuhi pesanan produk, atau memperbarui akun pelanggan. Dan sekarang akan mulai berdasarkan daripada berdasarkan penggunaan. Ya, perangkat ini baru mencakup sistem komputasi perusahaan, sistem pemrosesan transaksi, sistem penembus bisnis, sistem manajemen pengaturan, sistem produksi, dan sistem digital. Lalu ada komputasi perusahaan. Yang kedua ada sistem pemrosesan transaksi. Yang ketiga ada pendukung bisnis. Next. Yang keempat ada manajemen pengetahuan. Yang kelima ada produktivitas penggunaan. Dan yang keenam ada sistem digital. Next. Selanjutnya organizational model. Organisasi ini berubah secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir dalam upaya peningkatan produktivitas, banyak mengurangi jumlah tingkatan manajemen dan mendelegasikan tanggung jawab kepada profesional operasional.
Lalu ada beberapa di sini. Yang pertama ada fungsi dan tingkat organisasi. Yang kedua ada, yang ketiga ada manajer pengembangan kerja pengetahuan. Yang keempat ada fungsi dan tingkat organisasi. Dan yang kelima ada karyawan operasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu ada pengembangan sistem. Yang pertama, analisis terstruktur. Analisis terstruktur adalah teknik pengembangan sistem tradisional yang telah teruji waktu dan mudah dipahami. Analisis terstruktur menggunakan serangkaian fase yang disebut siklus hidup pengembangan sistem atau SDLC untuk merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, dan mendukung sistem informasi. Nah, pada analisis terstruktur ini ada 5 fase. Yang pertama ada perencanaan sistem, yaitu fase yang biasanya dimulai dengan permintaan formal ke Departemen IT yang disebut permintaan sistem. Lalu yang kedua, analisis sistem. Ini merupakan fase ini memiliki tujuan untuk membangun model logis dari sistem baru. Lalu yang ketiga, desain sistem. Tujuan dari fase ini adalah membuat model fisik yang akan memenuhi semua persyaratan terdokumentasi untuk sistem tersebut. Lalu yang keempat, implementasi sistem. Selama fase ini, sistem baru dibangun, baik pengembang menggunakan analisis terstruktur atau metode double O. Prosedurnya sama, program ditulis, diuji, dan didokumentasikan, dan sistem diinstal. Lalu yang terakhir, dukungan dan keamanan sistem. Pada fase ini, staf TI memelihara, meningkatkan, dan melindungi sistem. Lalu yang kedua, analisis berorientasi objek. Untuk analisis berorientasi objek ini menggabungkan data dan proses yang bertindak pada data sebagai benda. Analis sistem menggunakan double O untuk memodelkan proses dan operasi bisnis di dunia nyata. Next. Lalu yang ketiga, metode Agile. Metode Agile ini berupaya mengembangkan sistem secara bertahap dengan membangun serangkaian prototipe dan terus-menerus menyesuaikannya dengan kebutuhan pengguna. Seiring berlanjutnya proses Agile, pengembang merevisi, memperluas, dan menggabungkan versi sebelumnya menjadi produk akhir. Lalu yang keempat, pembuatan prototipe. Sama seperti produsen pesawat menguji desain baru di terowongan angin. Analisis sistem membangun dan mempelajari prototipe sistem informasi. Sebuah prototipe dapat berfungsi sebagai model awal yang digunakan sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi sistem yang telah selesai, atau prototipe itu sendiri dapat dikembangkan menjadi versi akhir dari sistem tersebut. Lalu yang kelima ada alat atau aplikasi. Semua metode pengembangan sistem harus didukung oleh alat atau aplikasi untuk memungkinkan analis sistem mengembangkan, mengelola, dan memelihara sistem informasi berskala besar. Alat-alat ini memiliki berbagai nama, contohnya ada ILM, yang disebut juga manajemen siklus hidup produk, PLM, dan rekayasa sistem berbantuan komputer, atau CASE. Next. Departemen Teknologi Informasi. Yang pertama ada pengembangan aplikasi. Kelompok pengembangan aplikasi TI biasanya memberikan kepemimpinan dan panduan menyeluruh, tetapi tim yang terdiri dari pengguna, manajer, dan anggota staf TI mengembangkan sistem itu sendiri. Lalu yang kedua, dukungan dan keamanan sistem. Ini menyediakan layanan perlindungan dan pemeliharaan penting untuk perangkat keras dan perangkat lunak sistem. Lalu yang ketiga, dukungan pengguna, menyediakan informasi teknis, pelatihan, dan dukungan
produktivitas kepada pengguna. Lalu, yang keempat, administrasi basis data melibatkan desain, manajemen, keamanan, pencadangan, dan akses data. Next. Lalu yang kelima, administrasi jaringan. Pada jaringan yang mendukung sistem informasi di seluruh perusahaan. Yang keenam, dukungan web merupakan fungsi dukungan teknis yang vital. Spesialis dukungan web merancang dan membangun halaman web, memantau lalu lintas, dan mengelola perangkat keras. Lalu yang terakhir, jaminan kualitas. Departemen TI juga menggunakan tim jaminan kualitas yang meninjau dan menguji semua perubahan aplikasi dan sistem untuk memverifikasi spesifikasi dan standar kualitas. Next. Selanjutnya, analisis sistem. Pada peran seorang analis sistem membantu mengembangkan sistem teknologi informasi yang mendukung persyaratan bisnis agar berhasil. Analis seringkali harus bertindak sebagai penerjemah. Pada pengetahuan terkini sangatlah penting dalam lingkungan bisnis dan teknis yang berubah dengan cepat. Internet menawarkan banyak peluang untuk memperbarui pengetahuan dan keterampilan teknis. Pada keterampilan bisnis, seorang analis sistem bekerja erat dengan para manajer, supervisor, dan karyawan operasional. Agar efektif, ia harus memahami operasi dan proses bisnis, berkomunikasi dengan jelas, dan menerjemahkan kebutuhan bisnis menjadi persyaratan yang dapat dipahami oleh programmer dan pengembang sistem. Pada pendidikan, perusahaan biasanya mengharuskan analis sistem memiliki gelar sarjana dalam sistem informasi, ilmu komputer atau bisnis, dan beberapa pengalaman TI biasanya diperlukan. Next. Lalu pada sertifikasi, bahwa seorang individu menunjukkan tingkat pengetahuan dan keterampilan tertentu pada ujian standar. Sertifikasi merupakan cara yang sangat baik bagi para profesional TI untuk mempelajari keterampilan baru dan memperoleh pengakuan atas upaya mereka. Pada peluang karir, perusahaan akan membutuhkan analis sistem untuk menerapkan teknologi informasi baru, dan ledakan e-commerce akan mendorong pertumbuhan pekerjaan TI. Jabatan analis sistem merupakan jabatan yang menantang dan menguntungkan yang dapat mengarah ke posisi manajemen puncak. Pada tren dalam teknologi informasi, analis sistem perlu melacak tren dalam teknologi informasi karena perubahan teknologi mempengaruhi operasi bisnis, peluang karir, dan strategi perusahaan. Sangat sedikit bidang yang berkembang secepat teknologi informasi.